Seorang Habib Rizik kemudian didatangi pada suatu hari oleh sang utusan Presiden Prabowo. Beliau bernama Raffi Ahmad, notabene adalah beliau seorang artis yang saat ini dijadikan atau diangkat sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kali ini ternyata ada dampak di balik semua itu setelah adanya kunjungan seorang Raffi Ahmad kepada Habib Rizik Syihab itu terkait pembinaan generasi muda. Lah, luar biasa teman-teman. Akhirnya seorang Raffi itu ada dampak ternyata bagi dirinya. Apakah dampak itu dipecat atau memang marginalkan oleh masyarakat secara keseluruhan, dan bahkan masyarakat menginginkan Raffi Ahmad kemudian dipecat saja dan sebagainya. Kita tahu bahwa Habib Rizik Syihab itu adalah bukan hanya beliau sebagai orator, tetapi juga beliau adalah salah satu orang yang menyerukan atau sangat mensupport ISIS. Ya teman-teman, kita tahu bahwa ketika kemudian FPI saat itu dibubarkan, kenapa FPI dibubarkan saat itu oleh Menko Polhukam menjelaskan, bahkan menayangkan di dalam sebuah video itu diputar secara bersama bahwa ternyata Habib Rizik itu memang mensupport, mendukung ISIS dalam pelaksanaannya. Kita tahu bahwa ISIS itu identik dengan misalkan bom bunuh diri, juga identik dengan negara khilafah, negara Islam dan sebagainya. Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas terkait adanya kunjungan Raffi Ahmad, seorang utusan Presiden Prabowo dalam rangka pembinaan generasi muda, datang ke kediaman Habib Rizik di Petamburan ya teman-teman. Nah, ini menuai kontroversial memang. Ada yang sedikit setuju dan banyak yang tidak setujunya terkait kunjungan ke Habib Rizik itu. Apa yang kemudian membuat masyarakat secara keseluruhan tidak setuju adalah karena ini akan dibentuk sebuah pembinaan generasi muda, tetapi kemudian merujuk pada Habib Rizik itu sendiri. Nah, hal yang kontroversial juga bahwa ketika Habib Rizik itu adalah dikategorisasi oleh sebagian orator, kok dikatakan oleh sebagian adalah pemecah belah pihak, pemecah agama, kemudian pemecah generasi muda dan sebagainya. Tetapi malah ketika image itu berkembang secara luas demikian, malah yang ada Raffi, seorang utusan Presiden Prabowo dalam diskusi membina generasi muda, yaitu bersanding dengan atau berpartner dengan Habib Rizik itu sendiri. Sebenarnya itu sih yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak setuju. Ya teman-teman, ada beberapa hal yang kemudian sebenarnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak setuju. Yang pertama, kita melihat daripada track record dari Habib Rizik itu sendiri, di mana Habib Rizik itu banyak juga menayangkan atau mengucapkan di dalam orasinya, di dalam beberapa pengajian dan sebagainya, di mana beliau mengatakan bahwa mendukung ISIS, ya, mendukung ISIS loh. Ini yang pertama, akan kita dengarkan terlebih dahulu agar kemudian apa yang telah saya katakan ini yaitu berdasar ya teman-teman. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung. Ini saat Menko Polhukam sebelum FPI kemudian dibubarkan ya.
terbakar di Makassar. Saat ada Munarman ya, Sekjen FPI saat itu. Ini adalah video yang telah ditampilkan saat itu oleh Menko Polhukam dan di dalam ruangan tersebut adalah secara bersama yang dihadiri oleh misalkan Kapolri, kemudian Panglima TNI dan semua yang dipanggil sebelum FPI dibubarkan saat itu, di mana terindikasi FPI ini adalah adanya penyebaran provokasi yang telah dilakukan oleh FPI saat itu, termasuk langsung disampaikan oleh Rizik Syihab ya saat itu. Pertama, bahwa adanya pengakuan ternyata terkait ISIS. Beliau mengatakan bahkan ISIS itu adalah baik. Ketika ada misalkan bom bunuh diri, itu kan dilakukan oleh ISIS. Kalau kemudian Rizik Syihab ini membenarkan itu, berarti membolehkan adanya bom bunuh diri itu, membolehkan adanya kaum radikal itu. Justru di Indonesia ini bertentangan ketika adanya kaum radikal harus di bumi hanguskan. Kenapa? Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini adalah heterogen, berbeda-beda. Suku, ras, budaya, dan agamanya berbeda. Apakah itu bisa diterapkan negara Islam Indonesia? Justru tidak. Indonesia nanti akan perang. Yang ada adalah Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Adanya persatuan yang rukun, saling hormat menghormati, tenggang rasa dan sebagainya. Tetapi justru ini terindikasi sebagai provokasi karena membenarkan adanya ISIS, mendukung, mensupport ISIS. Bahkan provokasinya adalah bagaimana dengan ISIS katanya telah melakukan misalkan amal ma'ruf nahi mungkar, yang dimaksudnya adalah tadi apa sih? Bunuh diri lah, kemudian menghancurkan sesuatu yang bukan ranahnya dia, yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum tapi mereka melakukan dan sebagainya. Artinya katanya gimana kalau ISIS melakukan yang demikian, bagus apa tidak, betul apa tidak, benar apa tidak? Otomatis mereka mengatakan betul, benar untuk mendukung ISIS itu ya. Kita tahu bahwa ISIS sudah dicap merah oleh negara Indonesia bahwa ISIS adalah radikal, dan bahkan ada yang sebagian mengatakan bahwa ISIS adalah buatan Amerika yang emang disetting, dibuat untuk menghancurkan Islam dari dalam itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, bahwa saat itu Menko Polhukam menayangkan juga sebuah video di dalam sebuah seminar di Makassar, dan saat itu dihadiri oleh Sekjen FPI yaitu Munarman ya. Dan Munarman saat itu dengan adanya video tersebut pada akhirnya mensupport ISIS, mendukung ISIS dan sebagainya. Bahkan katanya terindikasi masuk di dalam jaringan ISIS dan sebagainya. Itu akhirnya dipenjara saat itu ya teman-teman. Dan kemudian artinya bahwa FPI saat itu terindikasi melalui aturan atau ADART daripada FPI sendiri, di mana ada bahasa di situ jihad, atau ada bahasa di situ negara Islam lah dan sebagainya, negara khilafah lah dan sebagainya. Ini yang kemudian terindikasi bahwa seperti halnya Hizbut Tahrir misalkan ingin mendirikan negara khilafah, ketika ingin mendirikan negara Islam justru adalah efek negatifnya adalah berperang saudara kita di Indonesia ini. Nah, yang demikian menjadi dasar pemerintah saat itu akhirnya FPI dibubarkan ya. Yang jelas akan ingin membawa umat ini memenuhi golongannya, ikut dalam golongannya untuk mensupport dan mengikuti ISIS itu sendiri ya teman-teman. Akhirnya kemudian pemerintah saat itu memutuskan, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD saat itu memutuskan untuk membubarkan daripada organisasi Front Pembela Islam.
itu adalah sebuah provokasi tiga hal tersebut. Yang selanjutnya juga bahwa ketika Raffi Ahmad ini menginginkan pembinaan generasi muda itu akhirnya nanti dipimpin oleh Rizik Syihab, bahwa kita tahu apa yang menjadi kontribusi Rizik Syihab di dalam negara ini, atau khususnya adalah kita tahu bahwa ormas terbesar di Indonesia ini adalah NU, ya enggak? Nah, NU sendiri ini bertentangan dengan Habib Rizik. Kita tahu ketika misalkan Gus Dur menjabat sebagai PBNU, ya, pengurus besar, ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu bahwa Rizik Syihab pernah mengatakan Gus Dur itu buta mata dan hatinya. Hal inilah yang kemudian dapat menyakiti warga Nahdliyin secara keseluruhan di Indonesia ini, bahwa ternyata memang yang namanya Rizik Syihab itu tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, bertentangan dengan NU. Apalagi misalkan kemarin Habib Syekh menyanyikan lagu apa bahasanya, Rizik Syihab yang gurunya NU itu, ya, Masya Allah, kan ini luar biasa. Barangkali saat itu Habib Syekh itu menyelamatkan daripada klan Ba'alwinya atau bagaimana, sampai mengatakan, menyanyikan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Masya Allah, durhaka sekali. Gurunya NU itu bukan Habib Rizik, gurunya NU itu Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, dan para pendiri-pendiri NU sebelumnya. Guru-gurunya Hasyim Asy'ari itu adalah mereka para pendiri dan guru semuanya. Loh, Habib Rizik kapan datangnya? Bahkan menghancurkan NU, menghina NU, menghina Gus Dur, tetapi kemudian dikatakan oleh Habib Syekh itu adalah Habib Rizik gurunya NU. Coba bayangkan teman-teman, ini kan hal yang tidak matching. Memang mungkin alasan Habib Syekh saat itu ingin menyelamatkan Ba'alwi dan sebagainya, bahwa kita tahu Ba'alwi juga ada bersih tegang, ya, dengan beberapa ulama yang notabene adalah keturunan Wali Songo, bahwa misalkan Kiai Ibad mengatakan Ba'alwi adalah bukan nasab yang benar, ya, bahwa Ba'alwi itu terputus ke Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, yang demikian itu sebenarnya memang ada benarnya kalau kita kaji. Kenapa? Ada beberapa oknum misalkan yang mengatakan bahwa darah Nabi Muhammad mengalir di tubuhku dan sebagainya.